Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi mahlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita pada malam ini duduk bersama, berkumpul di dalam perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perkumpulan yang disebut di dalamnya adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan nama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha rahmat mengutus hambanya yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sehingga siapapun yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat dengan rahmatnya Allah. Semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat dunia dan akhirat. Semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Yang mana para ulama menjelaskan bahwa syafaat nanti di hari akhirat itu ada 4 macam. Yang pertama adalah yaitu fi ta'jilil hisab, dipercepat hisab, yaitu ketika orang-orang dikumpulkan di mahsyar untuk menunggu persidangan, itu dipercepat oleh Allah dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah yang namanya al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji, yang Allah janjikan hanya kepada satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmudan. Dan di waktu malam bertahajudlah kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tambahan ibadah untukmu. Asa, pastilah nanti di hari kiamat Allah akan utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang terpuji, yaitu yang dinamakan dengan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Di padang mahsyar hanya satu orang yang bisa menolong, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana ya di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamah majan nasu ba'dhum ala ba'din. Nanti di hari kiamat orang saling bergelombang satu sama lain, saling mencari bantuan ya satu sama lain. Fayatun Adam, sehingga orang-orang nanti di hari akhirat akan mendatangi Nabi Adam alaihi salam, ya, akan berkata fayaqulun isfa' li dzurriyyatik. Orang-orang akan berkata, wahai Adam, tolonglah keturunanmu, tolonglah kami. Nabi Adam alaihi salam menjawab, lastulaha, bukan saya.
bukan saya yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat, walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilullah. Nabi Adam alaihissalam berkata, namun carilah Nabi Ibrahim, beliau adalah khalilullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fayatul Ibrahim, lalu mendatangi Nabi Ibrahim. Orang-orang akan berkata, ya, berilah syafaat kepada kami. Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan khalilullah akan berkata, lastulaha, bukan saya yang diberi izin untuk memberi syafaat, walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Tapi carilah Nabi Musa, beliau adalah kalimullah. Cari Nabi Musa, minta syafaat. Nabi Musa berkata lagi, lastulaha, bukan saya tidak bisa untuk memberi syafaat, walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullah. Tapi carilah Nabi Isa, beliau adalah rohnya Allah. Maknanya dilahirkan tanpa melalui ayah, langsung ditiupkan roh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Nabi Isa alaihissalam minta syafaat. Nabi Isa alaihissalam menjawab, lastulaha, bukan saya yang diberi izin, saya nggak bisa. Walakin alaikum bi Muhammad, akan tetapi carilah kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu habibullah, beliau adalah hamba yang paling dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad satu-satunya yang menjawab, ana laha, saya yang bisa memberi syafaat, hanya saya yang diberi izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sujud di bawah arsy, meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memberi syafaat. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, ya, angkatlah kepalamu, sal tu'tah, mintalah permintaanmu akan diberi, wasfa'tu syafa', dan berilah syafaat, kamu diizinkan untuk memberi syafaat hanya kepada satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang selamat adalah orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah, orang yang paling utama dekat denganku nanti di hari kiamat yang paling banyak bersalawat kepadaku. Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Dalam hadis yang lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling saya cintai dan yang paling dekat denganku nanti di hari akhirat yang paling banyak bersalawat kepadaku. Alhamdulillah, kita selalu berkumpul bersama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Lalu syafaat yang kedua nanti di hari akhirat adalah yaitu orang-orang yang seharusnya masuk ke dalam api neraka akan tetapi diselamatkan dari api neraka, ya, yaitu yang bisa memberi syafaat adalah para nabi, para ulama, orang-orang syahid, ya. Dalam hadis bahwa yasfa' yaumal qiyamah thalathun, yang bisa memberi syafaat nanti di hari akhirat tiga golongan. Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Yang kedua al-ulama, adalah para alim ulama. Yang ketiga asyuhada, yaitu orang-orang syahid, ya. Ini setelah daripada padang mahsyar. Kalau di padang mahsyar tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu syafaat yang ketiga adalah orang-orang yang dikeluarkan, ya, dari api neraka sebelum masa waktunya, ya, sebelum habis hukumannya.
akan tetapi dikeluarkan terlebih dahulu karena mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mulia. Lalu yang keempat adalah yaitu orang-orang yang seharusnya di dalam sorga tingkatannya, derajatnya lebih rendah, namun ditinggikan oleh Allah karena mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi intinya adalah kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat adalah dengan kita mendekat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ya kita dengar di dalam riwayat sejarah para sahabat-sahabat, padahal amalannya, ibadahnya luar biasa, akan tetapi para sahabat selalu mengharapkan keberkahan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah numpang minum ya dari rumahnya para sahabat ya, dari kantong kulit, nah, menumpang minum, lalu langsung oleh para sahabat itu mulut kantong tersebut yang menempel pada bibirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dipotong, disimpan ya untuk mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika Nabi Muhammad mencukur rambutnya, berebut untuk mendapatkan ya satu helai rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Lalu pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi semacam mantel atau selimut. Lalu ada seorang sahabat yang meminta mantel tersebut yang dipakai oleh Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan untuk apa ya. Sahabat itu berkata, mudah-mudahan aku bisa gunakan mantel ini untuk kain kafanku wahai Rasulullah. Maknanya ingin mencari keselamatan dari siksa kubur ya, dari bekasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau adalah rahmat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرار أوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحات الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك ذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر
قاصم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك